Berikut adalah beberapa agenda atau agenda yang akan kami sampaikan pada Bapak Ibu hari ini terkait dengan paparan publik 2023. Kami akan menyampaikan terkait dengan visi misi, profil perseroan, terkait dengan susunan pemegang saham, susunan Dewan Komisaris Direksi, sertifikasi dan penghargaan, tata kelola perusahaan, serta kami akan masuk dan memperkenalkan kepada Bapak Ibu terkait dengan proyek-proyek apa saja sih yang sedang kami kerjakan, hingga dengan portofolio perseroan, laporan keuangan per September 2023, kejadian penting tahun 2023, serta target perseroan tahun 2024 yang akan kami sajikan hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kami perkenalkan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Ini adalah visi misi dari perseroan kami. Visinya menjadi perusahaan yang unggul dalam melakukan diversifikasi bisnis konstruksi, engineering, dan investasi di Indonesia. Misi perseroan kami terapkan menjadi 6 poin misi perseroan. Yang pertama adalah mengembangkan organisasi yang selalu melakukan perbaikan atau continuous improvement dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan. Kedua, mengutamakan good corporate governance atau GCG dan mengoptimalkan kepentingan dari stakeholders. Yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baru terhadap potensi bisnis untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Selanjutnya adalah menjadi pelopor pengembangan teknologi dan sistem manajemen yang terintegrasi dalam bisnis konstruksi, engineering, dan mengutamakan investasi di Indonesia. Melakukan peningkatan sinergi strategis dengan seluruh stakeholders, serta meningkatkan nilai dari pemegang saham perseroan. Berikut kami sampaikan susunan pemegang saham yang kami update per 30 November 2023 berdasarkan dengan laporan Biro Administrasi Efek Perseroan. Berikut ada Bapak Ibu bisa saksikan, ini ada 4 shareholder yang saat ini memiliki kepemilikan di atas 5% Bapak Ibu sekalian. Pertama ada PT Global Dinamika Kencana dengan presentasi kepemilikan 52,29. PT GDK adalah pemegang saham pengendali saat ini dengan jumlah share 2.897.658.500 lembar saham atau 52,29. Lalu juga ada Hudson River Group dengan 9,65%. Kepemilikan publik di pemilikan 30,84% dan treasury stock 7,22% dari total shares kami saat ini 5.541.165.000. Dan di sebelah kiri juga kami tampilkan kepada Bapak Ibu adalah history atau grafik dari 5 tahun terakhir terkait dengan pergerakan saham perusahaan dari tahun 2019 sampai 30 November 2023 yang kami sajikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melihat bahwa terjadi adanya peningkatan yang cukup signifikan setelah tahun 2021 atau setelah terjadinya perubahan shareholder di pemegang saham pengendali. Sehingga kami pernah mencapai di harga tertinggi di 222 dan diharapkan kinerja baik ke depan dapat meningkatkan lebih dari apa yang tersaji pada grafik pada hari ini. Berikutnya kami akan sampaikan ini profil Dewan Komisaris dan Direksi kami. Bapak Hendro Martowardoyo selaku Komisaris Utama, Bapak Ade Raharja selaku Komisaris Independen, dan Bapak Ganda Kusuma sebagai Komisaris yang melengkapi susunan Dewan Komisaris, ditambah dengan 4 direksi yang tadi saya sempat kenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Heru Firdausi selaku Direktur Utama, Bapak Hudi Pramono selaku Direktur, Bapak Rizaldi Limpas selaku Direktur, dan Bapak Arvin Yaya Cahyana selaku Direktur Perseroan. Ini adalah sertifikasi dan penghargaan yang kami raih saat ini atau yang kami miliki saat ini. Kami tersertifikasi ISO 14001-2015, kami tersertifikasi ISO 9001-2015, ISO 45001-2018 terkait OSAS, dan kami juga dilengkapi tahun ini memperoleh ISO 19651 dan 19652 terkait dengan BIM atau Building Information Modeling, serta kami sudah sertifikasi juga ISO 37001-2016 terkait Anti-Bribery Management System. Dengan misi yang tadi saya sampaikan di awal paparan tadi, Bapak Ibu sekalian, kami adalah perusahaan yang berpedoman pada tata kelola perusahaan. Kami menjalankan segala aktivitas good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu kami juga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan azas GCG.
Bapak Ibu sekalian, kami melakukan beberapa tindakan seperti RUPS. Kami mengadakan RUPS tahunan setiap tahunnya rutin untuk menyetujui laporan keuangan serta laporan tahunan serta pembebasan tanggung jawab bagi pengurus perusahaan. Dan itu kami lakukan 1 tahun sekali, dan ada juga RUPS luar biasa jika diperlukan, kami juga melakukannya. Berikutnya ada komite audit untuk komite untuk yang membantu Dewan Komisaris. Kami juga mengadakan manajemen resiko. Lalu kami juga melengkapi dengan komite remunerasi dan nominasi. Kami melakukan keterbukaan informasi, di mana pada tahun ini kami melengkapi media penyampaian keterbukaan informasi yang semula hanya terbatas pada media massa atau media cetak atau media online. Kali ini kami sudah melengkapinya dengan menambah fitur pada website perusahaan dan sosial media perusahaan, Bapak Ibu sekalian. Nanti informasinya akan kami sampaikan di akhir paparan publik ini untuk akses yang mana Bapak Ibu bisa akses untuk mendapatkan informasi terupdate dari perusahaan. Berikutnya kami juga melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta berbagai macam kegiatan tata kelola perusahaan yang lainnya. Sebagai pedoman kami juga mengadop atau melaksanakan beberapa manual. Bapak Ibu sekalian, kami menerapkan board manual untuk kode etik atau tata tugas dari direksi dan komisaris, itu semua diatur dalam board manual. Kami juga menerapkan code of conduct bagi seluruh insan NKE, baik dari komisaris sampai karyawan di pusat maupun di proyek. Kami semuanya sudah sosialisasi dan sudah menerapkan code of conduct secara menyeluruh, ditambah dengan code of GCG yang mengatur tentang pedoman bisnis dan kinerja perusahaan lebih lengkap manualnya di code of GCG, serta whistleblowing system. Whistleblowing system juga kami melakukan improvisasi yang cukup besar pada tahun ini. Kami menambah media penyampaian whistleblowing yang tadinya kami hanya menyediakan sarana di kantor pusat. Saat ini kami sudah lengkapi di website sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk melaporkan adanya whistleblowing atau penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh insan NKE, sehingga dengan media yang lebih banyak kami harapkan akan menjadi perbaikan bagi perusahaan ke depannya. Masuk kita ke kinerja tahun 2023, Bapak Ibu. Tadi profil sudah, sekarang kita masuk ke kinerja tahun 2023. Yang saya sajikan atau yang kami sajikan di slide yang Bapak Ibu dapat dilihat, ini adalah total perolehan nilai kontrak proyek berjalan tahun 2023. Kami melaksanakan beberapa proyek selama tahun 2023. Untuk lengkapnya nanti kita akan bahas di profil ongoing project di slide berikutnya. Kami informasikan dulu bahwa untuk total nilai kontrak yang saat ini berjalan, kami membukukan nilai di 1.223 miliar atau 1,2 triliun dengan komposisi nilai kontrak proyek berjalan masih didominasi oleh klien swasta di 58%, sedangkan pemerintah di 42%. Infrastruktur juga masih mendominasi. Kami banyak mengerjakan proyek infrastruktur dibandingkan dengan proyek gedung tahun ini dengan 58% dan 42%. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di ongoing project Bapak Ibu sekalian. Ini adalah rekap profil perseroan Bapak Ibu. Perseroan kami berdiri sejak tahun 1982. Kami memiliki atau sudah berkecimpung di dunia industri konstruksi sudah lebih dari 35 tahun. Jadi dari sejak kami berdiri sampai saat ini kami sudah mengerjakan merampungkan proyek gedung kurang lebih 200 proyek. Ditambah dengan proyek infrastruktur juga kami sudah menyelesaikan 200 proyek lebih. Dan saat ini kami memiliki proyek investasi energi baru terbarukan dengan total kapasitas 45 MW dengan sumber daya yang cukup mumpuni atau sudah mumpuni untuk industri ini. Kami sudah dilengkapi atau dengan mempunyai sumber daya karyawan lebih dari 550 orang dan dilengkapi dengan alat berat dan truk itu berjumlah 150 alat berat dan juga truk, dan juga alat produksi kami memiliki lebih dari 5 alat produksi. Dengan profil ini untuk menunjukkan kapabilitas dan juga profil dari perseroan hingga saat ini yang kami dapat yakini pada Bapak Ibu sekalian bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang mumpuni untuk mengerjakan proyek-proyek setara dengan gedung ataupun infrastruktur. Berikutnya ini adalah strategi yang dilakukan oleh direksi atau manajemen saat ini. Kami fokus pada beberapa bidang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah struktur atau strategi diversifikasi yang saat ini kami lakukan Bapak Ibu.
Untuk konstruksi gedung saat ini kami berkonsentrasi di PT Nusa Konstruksi Engineering TBK, dan kami juga membuat atau melahirkan anak-anak perusahaan serta dan asosiasi Bapak Ibu sekalian. Ini ada PT Duta Buana Permata yang fokus pada properti, serta Inti Duta Energi yang fokus pada bidang energi. PT Duta Buana Permata juga melakukan investasi Bapak Ibu sekalian di perusahaan-perusahaan yang optimis akan menopang kinerja dari holding dari PT Nusa Konstruksi Engineering TBK, yaitu untuk bidang konstruksi infrastruktur di PT Dirgantara Yuda Arta, Dirgantara Betonindo, Dirgantara Aspalindo, Dirgantara Propertindo, dan Satria Desa Hakindo, dan juga terkait dengan bidang pertambangan ada PT Selo Bumi Kuari. Nanti untuk profilnya akan kami sampaikan setelah ini Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah profil-profil dari PT-PT yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah PT Duta Buana Permata. PT Duta Buana Permata ini adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh perseroan yang fokus pada bidang usaha properti, konstruksi kelas menengah, dan juga rental peralatan berat. Berikutnya PT Dirgantara Yuda Arta. PT Dirgantara Yuda Arta adalah salah satu anggota holding grup konstruksi dari PT Global Dinamika Kencana yang telah mengakuisisi PT Nusa Konstruksi Engineering TBK sejak April tahun 2022. DIA merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi, infrastruktur, dan gedung berskala nasional di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990. Dan saat ini PT Dirgantara Yuda Arta berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat. Dalam menjalankan bisnisnya, DIA menyediakan rangkaian jasa konstruksi lengkap yang didukung oleh beberapa anak usaha yang bergerak di bidang produksi aspal hot mix, concrete ready mix, stone quarry, dan heavy equipment rental. DIA senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemandirian dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan melakukan sinergi antara anak usaha untuk mencapai hasil kerja berkualitas efisien dan tepat waktu. Dengan pengalaman lebih dari 33 tahun di bidang konstruksi, jalan tol, dan gedung, keberadaan DIA di perusahaan kami harapkan atau dapat mumpuni untuk pekerjaan jalan tol dan bandara yang akan menjadi target bagi NKI ke depannya, sehingga nilai guna atau nilai added value dari NKI bertambah setelah adanya kerjasama atau investasi yang dilakukan ke DIA, maka diharapkan akan turut memperkuat dan menambah sumber daya untuk masuk dan mengerjakan jalan tol dan bandara bagi NKI-nya sendiri juga. Berikutnya ada PT Dirgantara Betonindo, didirikan pada sejak tahun 2010. PT Dirgantara Betonindo bergerak di bidang produksi concrete ready mix dan memiliki beberapa plant yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dirgantara Aspalindo, PT Dirgantara Aspalindo berdiri sejak tahun 2006 dan berfokus pada bidang produksi aspal hot mix di Jawa Barat. Berikutnya ada PT Satria Desa Hakindo atau PT SDH yang merupakan perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha jasa konstruksi menengah dengan pengalaman di bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Berikutnya PT Selo Bumi Kuari, ini adalah PT SBQ yang berfokus pada pertambangan gunung batu dan produksi material agregat di wilayah Sumedang. Berikutnya PT Inti Duta Energi, ini adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan yang fokus pada bidang usaha pengembangan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM di berbagai wilayah di Indonesia. Kembali pada rekap profil perusahaan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kami sudah mengerjakan lebih dari 200 pekerjaan gedung. Beberapa di antaranya adalah yang kami sajikan tabelnya pada slide Bapak Ibu yang dapat dibaca Bapak Ibu. Ini adalah beberapa atau top 20 dari pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh perseroan. Beberapa di antaranya adalah Grand Indonesia Complex. Mungkin ini proyek yang Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Menara BCA, dengan Mall Grand Indonesia, atau ada Kempinski Hotel Jakarta, dan apartemen Kempinski di Kompleks Grand Indonesia. Itu semuanya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh NKE. Lalu juga ada Kempinski Hotel di Bali yang saat ini sudah beroperasi. Lalu ada Gaya Hotel di Lembang, lalu ada Botanica Apartment di Jakarta,
Ada Casa Domain Apartemen di Jakarta yang merupakan salah satu apartemen tertinggi di Jakarta saat ini. Menara Kembar yang kami bangun, lalu juga ada Ciputra International di Jakarta Barat, lalu ada World Capital Tower, ini juga salah satu gedung perkantoran tertinggi di Jakarta, di lingkar Mega Kuningan tepatnya. Ini juga sudah selesai atau rampung kami bangun. Bukan hanya office tower, kami juga membangun beberapa bangunan universitas. Kami saat ini ada ongoing project di UNP atau Universitas Negeri Padang. Lalu juga kami sudah merampungkan beberapa universitas seperti Unmul atau Universitas Mula Warman di Kalimantan, ada Universitas Ciputra di Makassar, serta beberapa universitas lainnya. Selain itu kami juga membangun hotel. Hotel juga kami beberapa ada hotel yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar juga di sekitar Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa hotelnya, ada Aman Kila Hotel di Bali dan juga Ibis Trans Studio di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah beberapa pekerjaan gedung yang sudah kami rampungkan. Berikutnya kami sajikan ini pekerjaan infrastruktur, sama dengan pekerjaan gedung tadi Pak. Totalnya kita sudah mengerjakan atau menyelesaikan lebih dari 200 proyek juga Pak. Ini beberapa di antaranya yang mungkin saat ini apa ya Pak, sedang pernah viral atau ada di sekitar Bapak Ibu sekalian gitu Pak. Jadi ini kami sudah menyelesaikan, ada Samsudiner Airport di Banjarmasin, lalu kita juga terlibat dalam pekerjaan di Ngurah Rai dan Kuala Namu Airport, serta Sultan Hasanuddin Airport di Makassar. Lalu kita juga sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan infrastruktur pertambangan dengan PT Vale Indonesia di Batu Besi Dam, lalu ada pekerjaan irigasi, ada PLTU Cirebon, PLTM Tongar yang baru saja kami selesaikan, ditambah dengan jenis pekerjaan pengaman pantai. Ini ada pengaman pantai Jongor dan Tanjung Lesung yang saat ini menjadi salah satu fokus atau konsentrasi dari pemerintah pusat terkait dengan pembangunan KEK di Tanjung Lesung, Banten. Kami juga terlibat dalam proses pembangunan Tol Solo Jogja, lalu dengan juga PT Vale Indonesia saat ini juga masih bekerja sama, dan ini ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai, ada Canal Wall dan juga Lampes Way Bridge yang masih dalam pengerjaan. Dan ini adalah ongoing project yang tadi saya sampaikan di depan Bapak Ibu semuanya, dengan total hampir 1,2 triliun. Ini adalah list project yang sedang kami kerjakan atau ongoing project. Ini ada untuk proyek gedung kami mengerjakan sekitar 10, lebih dari 10 proyek gedung. Itu ada di kawasan Ciputra Makassar. Kami membangun hampir satu kawasan di kawasan Ciputra Makassar, di Pantai Losari Makassar. Kami membangun Delft Apartment, lalu juga ada pekerjaan pembangunan Sunset Quay, lalu Clubhouse dan juga Gate Cluster di Ciputra. Kami juga mengerjakan gedung perpustakaan UNP untuk Universitas Negeri Padang. Dan kami juga beberapa pekerjaan infrastruktur pertambangan bekerjasama dengan PT Vale Indonesia, Aman Mineral, dan juga Indeksim Kualindo. Ini untuk beberapa pekerjaan, baik gedung maupun infrastruktur. Dan kami juga baru saja melakukan berita acara serah terima atau BSE untuk proyek pengaman pantai KEK Tanjung Lesung di Banten, dan baru melakukan COD untuk PLTM Tongar. Dan untuk infrastruktur saat ini sedang berjalan, ada Tol Solo Jogja, serta ada Canal Wall dan Lampes Way Bridge yang ada di Sulawesi Selatan. Berikut beberapa dokumentasi proyek yang sedang kami laksanakan Bapak Ibu sekalian. Ini yang tertera di layar Bapak Ibu adalah Delft Makassar, ini apartemen yang ada di Losari Makassar. Ini juga masih dalam satu rangkaian area. Di Ciputra Makassar ada Gate Cluster dan Sunset Quay Makassar. Ini pembangunan gedung di Universitas Negeri Padang. Ini ada klinik di Buin Batu. Ini pembangunan Rumah Sakit Mulia Medika di Samarinda. Ini untuk mining support facilities UDU di Kalimantan Timur. Dan ini guest house untuk di Nusa Tenggara Barat, ini untuk pertambangan, lalu ini juga sama untuk kantor pertambangan di NTB.
Ini adalah pengaman pantai di KEK Tanjung Lesung di Banten. Dan ini PLTM Tongar, kami baru saja melaksanakan COD untuk PLTM Tongar. Lokasinya ada di Sumatera Barat. Dan ini jalan tol Solo Jogja, yang saat ini juga sedang masif pembangunannya. Dan kami terlibat dalam proyek tersebut. Ini Kanal Wall di Sulawesi Selatan, serta Lampes Way Bridge yang ada juga di Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit profil tentang kinerja operasi yang sedang berjalan saat ini Bapak Ibu. Sekarang kami masuk ke topik berikutnya, yaitu mengenai laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah yang kami sajikan adalah laporan keuangan per September 2023 atau Q3 2023 yang kami bandingkan dengan pencapaian tahun 2022. Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari pendapatan usaha di tahun 2023 mengalami kenaikan dari sebelumnya 275,47 miliar naik menjadi 298,54 miliar di Q3 2023. Begitu juga untuk operating profit dan juga net profit mengalami kenaikan yang signifikan karena jika dibandingkan tahun sebelumnya di Q3 2022 nilainya maaf di minus ya Pak, di minus 14,46 miliar dan dapat dibukukan laba atau profit di 2023 di laba 12,40 miliar. Begitu juga dengan net profit di Q3 2022 angkanya di minus 9,65 miliar dan di Q3 2023 dapat dibalikan kondisinya menjadi laba di 17,41 miliar. Dan ini untuk berikutnya untuk aset, ekuitas, dan liabilitas juga sama trennya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk total aset dari tahun sebelumnya di angka 915,76 naik menjadi 963,39 di Q3 2023. Ekuitas yang tahun sebelumnya di 615,35 naik menjadi 625,28 miliar rupiah. Begitu juga dengan liabilitas mengalami kenaikan sedikit dari 300,41 menjadi 338,11 miliar. Dan berikut adalah rekap kejadian penting selama tahun 2023 Bapak Ibu. Kami urutkan berdasarkan dengan bulan pelaksanaannya. Pada bulan Juni 2023 kami melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan, di mana dalam rapat tersebut pada bulan Juni 2023 kami mengagendakan beberapa persetujuan, salah satunya adalah persetujuan laporan keuangan serta tahunan perseroan, serta kami juga melakukan perubahan pengurus perseroan di bulan Juni 2023 dengan merubah komposisi untuk susunan direksi pada saat itu. Pada bulan Oktober 2023 kami mengadakan manajemen review. Kegiatan ini kami lakukan setiap 6 bulan sekali. Perseroan mengadakan manajemen review untuk melakukan review atau kajian terhadap kinerja perseroan pada tahun berjalan. Hal ini menjadi alat ukur kinerja perseroan dalam melakukan inovasi dan improvement pada perseroan. Dan ini menjadi program reguler bagi kami Bapak Ibu, selaras dengan tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami adalah perusahaan yang berlandaskan pada GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Kami menjadikan bulan September dan Oktober menjadi bulan kampanye anti korupsi, suap, dan gratifikasi. Sosialisasi ini kami sampaikan bukan hanya di kantor pusat, tapi ini untuk proyek juga. Jadi seluruh insan NKE kami libatkan dalam bulan kampanye ini. Tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan awareness bagi semua insan NKE untuk say no to anti korupsi, say no to korupsi, suap, dan gratifikasi. Jadi pesan-pesan ini akan ada di seluruh area di kantor pusat dan proyek. Jadi untuk meningkatkan awareness terkait hal-hal tersebut, kami melakukan pemasangan atribut kampanye di kantor pusat dan proyek, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh karyawan proyek pada bulan September dan Oktober 2023.
September 2023 juga kami melakukan penyerahan sertifikasi BIM atau Building Information Modeling dari BSI. Ini kemarin prosesinya di bulan September 2023 diwakili oleh Direktur Perseroan Bapak Hudi kemarin untuk menerima sertifikat tersebut untuk ISO 19650. Pada bulan Oktober juga kami melalui anak usaha kami, PT Intiduta Energi dan PT Optima Tirta Energi, turut memberikan kontribusi. Kami melakukan penandatangan COD untuk PLTM Tongar dengan kapasitas listrik 2 kali 3 megawatt. Ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023. Oktober 2023 juga kami berhasil melakukan berita acara serah terima. Kami sudah melakukan BAST 1 untuk proyek pengaman pantai yang ada di kawasan KEK Tanjung Lesung, Banten. Dan berikut adalah target perolehan kontrak baru dan pendapatan usaha tahun 2024 yang mungkin sudah disiapkan pertanyaannya sama Bapak Ibu sekalian nih, atau sudah bertanya-tanya tentang target 2024 DGIK seperti apa sih gitu. Ini yang kami sajikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk target perolehan kontrak baru, kami targetkan akan naik signifikan di angka 35-55% dari total perolehan kontrak baru pada tahun 2023. Dan juga untuk target pendapatan usaha, kami targetkan juga naik signifikan di range 25-50% dari total pendapatan usaha tahun 2023. Dengan komposisi 60% akan diperoleh dari proyek baru dan 40% akan ditopang dari proyek carryover yang dibawa dari tahun 2023. Mungkin terakhir ini adalah key strategi tahun 2024 yang akan dilakukan oleh manajemen DGIK atau PT Nusa Construction Engineering Tbk. Dua strategi besar yang akan dilakukan adalah pertama terkait dengan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi aset serta peralatan perseroan. Yang kedua adalah memaksimalkan sinergi dengan anak dan cucu usaha untuk mendukung semua proyek yang sedang dikerjakan oleh perseroan. Detailnya seperti apa mungkin nanti kita akan bahas lebih detail bersama direksi. Mungkin untuk dari saya paparan publiknya cukup Pak. Ini kita sudah menyampaikan semua paparan publik kepada Bapak Ibu sekalian peserta Public Expo tahunan.